Nick Diaz lahir pada 2 Agustus 1983 di Stockton, California, dalam lingkungan yang keras dan penuh tantangan. Stockton dikenal dengan tingkat kejahatan yang tinggi, di mana hal ini membentuk karakter Nick Diaz menjadi seorang yang tangguh dan juga keras sejak masa kecilnya. Nick tumbuh bersama dengan adiknya, Nate Diaz. Kehidupan mereka penuh dengan perjuangan, terutama setelah kehilangan sosok ayahnya saat masih kecil. Kehilangan ayahnya menjadi salah satu tantangan emosional terbesar bagi Nick Diaz, yang membuatnya menjadi anak pendiam dan juga tertutup. Namun, dia menemukan pelarian positif melalui olahraga, terutama olahraga renang. Nick juga pernah menjadi perenang yang kompetitif di sekolah menengah, dan hal ini memberikan dasar kardio yang luar biasa yang kelak menjadi keunggulannya di mixed martial art. Pada usia remaja, Nick mulai berlatih bela diri. Inspirasi utamanya datang dari menonton UFC 1, terutama sosok Royce Gracie yang mendominasi berbagai petarung melalui Brazilian Jiu-Jitsu-nya. Nick Diaz lalu mulai berlatih Brazilian Jiu-Jitsu dan dengan cepat menunjukkan bakatnya. Dia meraih sabuk hitam Brazilian Jiu-Jitsu-nya di bawah bimbingan Cesar Gracie, salah satu pelatih terbaik dalam disiplin ini. Selain Brazilian Jiu-Jitsu, Nick Diaz juga mempelajari boxing dengan pelatihnya Richard Perez. Selain itu, Nick Diaz juga sering berlatih dengan legenda tinju seperti Andre Ward. Kombinasi latihan jiu-jitsu dan juga boxing membentuk gaya bertarung yang unik yang membuatnya sulit dihadapi oleh lawan-lawannya. Selain karena menyaksikan Royce Gracie bertarung di UFC, Nick Diaz memiliki motivasi lainnya untuk menjadi fighter profesional. Motivasi tersebut adalah membantu keluarganya keluar dari kesulitan finansial. MMA menjadi cara baginya untuk menyalurkan energi, melindungi dirinya dari lingkungan yang keras, dan membangun masa depan yang lebih baik. Di bawah bimbingan Cesar Gracie, salah satu tokoh ternama dalam dunia Jiu-Jitsu, Nick Diaz bekerja keras untuk menguasai teknik grappling yang memungkinkannya bersaing di dunia MMA. Sebelum resmi bertanding di level profesional, Nick memenangkan beberapa turnamen lokal Brazilian Jiu-Jitsu sembari melatih kemampuan strikingnya. Salah satu tragedi besar yang memotivasi Nick Diaz untuk mengejar karir di MMA adalah kehilangan kekasihnya, Stephanie, yang meninggal dalam kecelakaan mobil saat dia masih remaja. Untuk mengatasi kesedihan ini, Nick mencurahkan seluruh energinya ke dalam pelatihan seni bela diri. Keinginan untuk memberikan sesuatu yang berarti dalam hidupnya dan meraih kesuksesan menjadi motivasi utamanya. Nick Diaz mulai melakukan pertandingan-pertandingan amatir di beberapa ajang lokal di California. Di masa ini, Nick menunjukkan bakatnya dengan menggabungkan striking yang efektif dan kemampuan grappling yang mengesankan. Dominasi di level amatir ini membuka jalannya menuju karir profesional di usia yang sangat muda, yaitu pada usia 18 tahun. Nick Diaz mengawali karir profesional MMA-nya pada tahun 2001 saat dia baru berusia 18 tahun. Pertarungan pertamanya adalah melawan Mike Wick dalam ajang EFC Warriors Challenge 15. Di sini, Nick Diaz menunjukkan potensi besar yang dia miliki. Nick memenangkan pertarungan tersebut melalui submission, menggunakan triangle choke pada ronde pertama. Teknik grappling yang dia pelajari melalui Brazilian Jiu-Jitsu menjadi kunci dari kemenangannya. Dan sejak saat itu, dia semakin dikenal sebagai spesialis submission. Salah satu kemenangan paling menonjol dalam fase awal karirnya terjadi pada tahun 2002 ketika Nick Diaz mengalahkan Chris Lytle pada WEC 6. Pertarungan ini tidak hanya memperlihatkan kemampuan striking Nick Diaz, tetapi juga ketahanannya dalam bertarung melawan fighter yang tangguh. This is the IFC United States Welterweight Championship fight. Joe Herman, Nick Diaz. Pada ajang WEC 6, Return of a Legend, Nick menunjukkan keahliannya sebagai grappler dengan menggunakan teknik Kimura untuk memaksa Hurley menyerah pada menit 1:55 detik pada ronde pertama. Keberhasilan ini menjadi pencapaian penting dalam karirnya yang masih muda,
karena ini adalah sabuk profesional pertamanya di ajang yang diakui. Pertarungan ini mempertegas reputasi Nick Diaz sebagai petarung serba bisa dengan kemampuan jiu-jitsu yang tajam, dipadukan dengan stamina yang luar biasa dan mentalitas yang sangat kompetitif. Dominasi yang ditampilkan Nick Diaz dalam laga tersebut menjadi salah satu alasan dia mendapatkan perhatian yang lebih banyak pada dunia MMA. Kemenangannya melawan Joe Hurley tidak hanya melambungkan nama Nick Diaz, tetapi juga menjadi landasan untuk karirnya yang panjang dan penuh warna sebagai salah satu tokoh paling berkarisma dalam sejarah MMA. Nick Diaz resmi bergabung dengan UFC pada tahun 2003, menandai awal dari karir profesionalnya di organisasi MMA terbesar di dunia. Dia adalah seorang pemuda yang baru saja menarik perhatian di dunia MMA setelah mencatat beberapa kemenangan impresif di ajang-ajang lokal seperti EFC maupun WEC. Debut UFC-nya berlangsung pada 26 September tahun 2003 pada UFC 44 Undisputed, di mana dia menghadapi Jeremy Jackson dalam pertarungan trilogi mereka. Sebelumnya, Nick Diaz dan Jeremy Jackson telah bertarung 2 kali di promosi regional, dengan masing-masing meraih 1 kemenangan. Pertarungan di UFC kali ini menjadi penyelesaian dari rivalitas mereka. There he goes. How much in a matter of months? Nice skill in contrast to styles. Okay, he's got knee in the stomach. His camp has worked on ground defense. He's got a guillotine. He's gonna try. Armbar. He's got it. Dan Nick Diaz memenangkan laga tersebut melalui teknik armbar pada ronde ketiga. Kemenangan ini langsung memposisikan dia sebagai petarung yang diperhitungkan pada divisi welterweight. Pertarungan pertama Nick Diaz melawan Robbie Lawler terjadi pada UFC 47 It's On yang berlangsung pada 2 April tahun 2004. Ini adalah momen ikonik dalam sejarah UFC. Pada saat itu, Robbie Lawler dikenal sebagai prospek muda yang sedang naik daun dengan gaya bertarungnya yang sangat agresif. Sementara Nick Diaz, meskipun memiliki rekam jejak yang solid, tidak dianggap sebagai favorit dalam pertandingan ini. Robbie Lawler membawa reputasi sebagai petarung yang berbahaya dengan kekuatan knockout-nya. Sebaliknya, Nick Diaz dikenal karena kardio yang luar biasa, kemampuan grappling, dan juga trash talk-nya yang sangat provokatif. Pada ronde pertama, Nick memulai dengan kombinasi serangan tinju yang sangat efektif. Sementara Lawler mencoba membalas dengan pukulan-pukulan kerasnya. Nick juga menggunakan trash talk selama ronde ini berjalan, yang bertujuan untuk mengganggu fokus Robbie Lawler. Ini adalah sebuah taktik yang menonjolkan kepribadian uniknya selama berada di dalam oktagon. Pada ronde kedua, Nick terus mendominasi, berhasil memanfaatkan celah dalam pertahanan Robbie Lawler. Lawler mencoba bermain agresif, namun Nick membaca pergerakannya dengan sangat baik. Nick Diaz menang melalui knockout pada ronde kedua. Kemenangan ini tidak hanya meningkatkan statusnya pada UFC, tetapi juga menciptakan reputasi sebagai salah satu petarung paling tidak terduga dan juga karismatik dalam sejarah MMA. Pertarungan ini menandai awal perjalanan Nick Diaz sebagai salah satu nama besar dalam sejarah MMA. Nick Diaz and Josh Neer. Pertarungan menarik lainnya terjadi antara Nick Diaz melawan Josh Neer pada UFC 62, di mana ini adalah salah satu pertarungan yang menarik dalam karir Nick Diaz. Bukan hanya karena hasilnya, tetapi juga karena kualitas teknik yang ditampilkan sepanjang laga pertarungan. Pada ronde pertama, Nick Diaz memulai dengan striking yang sangat efektif, menggunakan jangkauan panjangnya untuk menjaga jarak dari Josh. Pertahanan takedown Nick juga terlihat solid. Pada ronde kedua, Nick menunjukkan kemampuan grapplingnya. Dia beralih dari striking ke kontrol grappling yang dominan. Setelah membawa pertarungan ke ground, dia mendominasi posisi dan berusaha memanfaatkan ground and pound untuk melemahkan Josh. Puncak dari pertarungan ini datang pada ronde ketiga. Setelah terus-menerus menekan dan mengontrol Josh, Nick berhasil menemukan peluang untuk melakukan submission. Dengan teknik yang presisi, dia melakukan kuncian Kimura dan memaksa Josh untuk menyerah. Pada akhirnya, Nick Diaz memenangkan pertarungan ini melalui submission Kimura pada ronde ketiga dan mendapatkan penghargaan Submission of the Night dalam pertandingan tersebut.
They fight me too much, you know. I'm most overworked, overtrained, underpaid, you know. Fighter, you know. That's what I feel anyway. Kepergian Nick Diaz dari UFC pada beberapa titik awal karirnya dipengaruhi oleh beberapa faktor yang saling terkait, seperti ketidakpuasannya terhadap struktur kontrak MMA pada UFC, lalu perselisihan soal gaji, dan ketidaksukaannya terhadap kewajiban promosi dan media pada UFC. Meskipun dia memiliki bakat dan karisma yang kuat di dalam oktagon, Nick Diaz seringkali bertentangan dengan ekspektasi UFC dan culture dari perusahaan tersebut. Nick Diaz, yang dikenal sebagai sosok yang sangat anti-mainstream dalam dunia MMA, lebih memilih untuk fokus pada perkelahian dibanding berurusan dengan aspek-aspek lain seperti promosi atau kegiatan media. Dia sering merasa bahwa UFC lebih fokus pada pencitraan dan keuntungan komersial dibandingkan memberikan perhatian yang seimbang terhadap kesejahteraan fighter-fighternya. Salah satu alasan utama dia keluar adalah ketidakpuasannya terhadap gaji yang dia terima, dibandingkan dengan kerja keras dan kemampuan yang dia tunjukkan di dalam oktagon. Nick Diaz memang dikenal karena kepribadiannya yang keras dan lebih suka berbicara secara terus terang. Bahkan, jika itu berarti harus mengkritik UFC itu sendiri. Dia merasa bahwa kebijakan UFC yang mengharuskan petarung untuk lebih aktif terlibat dalam kegiatan promosi dan pemasaran bertentangan dengan visinya tentang dunia MMA. Titik ketegangan ini memuncak ketika dia menolak untuk hadir dalam konferensi pers yang sudah menjadi bagian dari kontrak UFC. Sebuah langkah yang mengarah pada ketegangan lebih lanjut antara Nick Diaz dan organisasi tersebut, yang pada akhirnya membuatnya meninggalkan UFC. Setelah meninggalkan UFC, Nick Diaz akhirnya pindah ke Strikeforce, yang menurut Nick Diaz lebih sesuai dengan keinginannya untuk berkompetisi dalam suasana yang lebih santai dan juga dengan kontrol yang lebih besar atas karirnya. Di Strikeforce, Nick Diaz menemukan tempat baginya untuk lebih berkembang. Strikeforce telah memberinya platform untuk lebih membangun reputasinya, yang pada akhirnya membawa Nick Diaz menjadi juara welterweight pada organisasi tersebut. Pertarungan antara Nick Diaz dan Frank Shamrock berlangsung pada 11 April tahun 2009 pada Strikeforce Shamrock versus Diaz, yang menjadi main event dalam laga tersebut dan menjadi salah satu momen penting dalam karir Nick Diaz. Pada ronde pertama, Shamrock beberapa kali berhasil mendaratkan tendangan dan juga pukulan. Namun, Nick Diaz tetap bertahan dan dengan sabar mengamati untuk memanfaatkan celah yang ada. Nick terus memberikan tekanan meskipun Shamrock sempat mencoba melemparkan serangan balik yang cukup tajam. Pada ronde kedua, ketahanan fisik Nick Diaz mulai menonjol. Dia menambah intensitas serangannya dengan sangat cepat, dan Shamrock terlihat mulai kelelahan. Nick melancarkan serangan kombinasi yang mematikan, dan pada akhirnya berhasil menghentikan Shamrock. Shamrock tampaknya tidak dapat melanjutkan pertandingan, dan pada akhirnya wasit pun menghentikan pertarungan pada 3 menit 57 detik di ronde kedua, memberikan kemenangan TKO kepada Nick Diaz. Gentlemen, this is the main event. I want a good, clean fight. I will not tolerate anything less. Let's touch gloves, go back to the... Pada Strikeforce Miami yang digelar pada 30 Januari tahun 2010, Nick Diaz menghadapi Mariusz Zaromskis dalam pertarungan perebutan sabuk juara Strikeforce Welterweight Championship. Zaromskis adalah seorang petarung asal Lithuania yang dikenal dengan gaya striking yang berbahaya dan juga knockout powernya. Pada ronde pertama, Zaromskis terlihat mencoba untuk menyerang dengan tendangan-tendangan yang solid. Tetapi, Nick Diaz mampu mengendalikan pertarungan dengan tekanan tanpa henti dan kombinasi pukulan secara terus-menerus. Nick Diaz menunjukkan dominasinya lebih jelas. Dengan serangan-serangan yang sangat aktif, dia terus menyerang Zaromskis tanpa henti. Meskipun Zaromskis juga berhasil mendaratkan beberapa pukulan yang efektif, termasuk satu pukulan yang sempat menjatuhkan Nick Diaz. Nick dengan cepat bangkit dan melanjutkan agresinya. Pada akhir ronde pertama, Nick Diaz berhasil menghujani Zaromskis dengan pukulan bertubi-tubi. Berkat kemenangan ini, Nick Diaz meraih gelar juara welterweight pada Strikeforce, menandai pencapaian penting dalam karirnya dengan dominasi yang dia tunjukkan di sepanjang pertarungan. Pertarungan antara Nick Diaz dan Paul Daly pada Strikeforce
Diaz versus Daly adalah salah satu pertarungan paling intens dan dramatis dalam sejarah MMA. Ini adalah pertarungan untuk mempertahankan gelar juara Strikeforce welterweight miliknya untuk ketiga kalinya. Pada ronde pertama, Nick mulai dengan langkah yang hati-hati, menggunakan pukulan untuk menyerang dan menekan Daly ke dinding oktagon. Meskipun Nick mencoba mendominasi dengan strikingnya, Daly dengan cepat memberikan serangan balasan dengan kombinasi pukulan yang keras dan juga beberapa tendangan. Bahkan hampir mengenai kepala Nick Diaz dengan tendangan ilegal. Namun, Nick tetap tenang dan berhasil bangkit. Nick mulai memanfaatkan serangan bertubi-tubi, menekan Daly dengan pukulan ke arah kepala maupun tubuh. Namun, Daly berhasil mendaratkan hook kiri yang sangat keras yang membuat Nick terjatuh. Daly yang mencoba memanfaatkan keuntungannya, tetapi Nick dengan pengalaman grappling yang solid menghindari damage lebih lanjut dan kembali pada posisi berdiri. Setelah itu, Nick Diaz melancarkan serangan tanpa henti, menekan Daly ke dinding oktagon dan memaksanya untuk bertahan. Dengan pukulan-pukulan tajamnya, Nick Diaz akhirnya merobohkan pertahanan Daly dengan sebuah kombinasi yang memaksa Daly jatuh ke bawah dan menghujaninya dengan pukulan bertubi-tubi sebelum wasit akhirnya menghentikan pertarungan tersebut pada menit keempat 57 detik di ronde pertama. Diaz makes history with his third successful title defense. Nick Diaz pada akhirnya memenangkan pertarungan ini melalui TKO pada ronde pertama dan juga mempertahankan gelar welterweight Strikeforce miliknya. Pertarungan ini menjadi salah satu pertarungan yang paling dikenang dalam sejarah MMA karena ketegangan yang luar biasa, aksi saling serang yang brutal, dan keberanian yang ditunjukkan oleh kedua petarung. Setelah sukses di Strikeforce, Nick Diaz akhirnya memutuskan untuk kembali ke UFC. Keputusan untuk kembali ke UFC datang setelah Nick Diaz mengalahkan Paul Daly di Strikeforce dan mempertahankan gelarnya. Pada UFC 137 yang digelar pada 29 Oktober tahun 2011, Nick Diaz kembali ke oktagon untuk menghadapi BJ Penn. Pertarungan ini menjadi sorotan karena keduanya adalah fighter yang dihormati dalam dunia MMA. Pada ronde pertama, BJ Penn memulai dengan agresif dan juga mendaratkan beberapa pukulan yang keras. BJ Penn berhasil melakukan beberapa takedown dan menjatuhkan Nick Diaz. Namun, Nick Diaz terus berusaha aktif dari posisi bawah. Pada ronde kedua, Nick Diaz mulai mengendalikan pertarungan dan juga menunjukkan ketahanan yang luar biasa. Meskipun BJ Penn terus memberikan perlawanan dengan pukulan dan beberapa upaya untuk bertahan, namun Nick Diaz tetap mendominasi. Pada ronde ketiga, BJ Penn mencoba bangkit dengan serangan balasan yang kuat, menunjukkan bahwa dia belum menyerah begitu saja. Meskipun BJ Penn memberikan beberapa pukulan yang keras, Nick terus melaju dengan agresi yang lebih kuat, yang pada akhirnya tetap mendominasi pertarungan. Kedua petarung ini bertarung habis-habisan di akhir ronde. Pada akhirnya, Nick Diaz berhasil memenangkan pertarungan ini dengan keputusan bulat atau unanimous decision. By unanimous decision, Nick Diaz! Dan juga mendapatkan penghargaan Fight of the Night. Pertarungan antara Nick Diaz dan George St. Pierre atau GSP pada UFC 158 pada 16 Maret tahun 2013 adalah salah satu pertarungan paling dinantikan dalam sejarah UFC. GSP sudah menjadi juara kelas welter sejak tahun 2008. Akan menghadapi Nick Diaz, mantan juara welter dari Strikeforce. Pada awal pertarungan, GSP terlihat lebih dominan dengan takedown yang cepat dan kontrol posisi yang baik. Nick Diaz, meskipun dikenal dengan kemampuan bertahan yang luar biasa, tidak mampu menghindari kemampuan controlling GSP di atas matras. GSP menampilkan takedown yang efisien dan juga menjaga posisi dengan kontrol yang luar biasa pada ronde pertama. Pada ronde kedua, GSP melanjutkan dengan pola yang sama, mencetak beberapa takedown dan mengendalikan Nick dengan kontrol posisi yang baik. Nick sempat berusaha mengimbangi dengan tekanan dan menyerang dengan beberapa pukulan. Namun, GSP tetap menguasai pertarungan dengan strategi takedown yang sangat solid. Pada ronde ketiga, GSP memperlihatkan kecerdasannya dalam bertarung, menghindari serangan-serangan dari Nick dan kembali mengontrol dengan takedown yang solid. Pada ronde keempat, masih dengan pola yang sama, GSP berhasil mempertahankan kontrol posisi atas Nick Diaz. Pada ronde terakhir, GSP mengulangi strategi yang sama dan menutup pertarungan dengan dominasi mutlak. Meskipun berhasil beberapa kali melakukan serangan, Nick Diaz tidak dapat mengatasi kemampuan GSP dalam bertahan maupun menyerang
dari posisi atas. Georges St. Pierre memenangkan pertarungan ini dengan keputusan bulat atau unanimous decision, yang membuatnya berhasil mempertahankan gelarnya untuk ke-8 kalinya. Hasil dalam pertarungan ini membawa dampak besar dalam perjalanan karir kedua petarung ini. Bagi Nick Diaz, meskipun kalah dalam pertarungan ini, menunjukkan betapa tangguhnya mental yang dimilikinya. Banyak yang memuji Nick Diaz atas ketahanan dan keberaniannya dalam menghadapi GSP, di mana dia adalah salah satu petarung terbaik di dunia. Nick Diaz seorang petarung ikonik dari Stockton, California, yang dikenal karena kepribadian unik dan gaya hidupnya yang tidak biasa, yang sering menjadi bahan pembicaraan di dunia MMA. Nick adalah pribadi yang sulit untuk didekati, cenderung menjadi penyendiri, yang sering dianggap salah paham oleh banyak orang, termasuk oleh para penggemarnya sendiri. Karakter ini terbentuk dari masa kecil yang penuh tantangan di lingkungan keras Stockton, California, di mana olahraga, terutama seni bela diri, menjadi pelarian dan juga penyelamatnya. Dalam keseharian, Nick Diaz dikenal menjalani gaya hidup yang sederhana, meskipun berada di puncak popularitas. Dia sangat menghargai rutinitas kebugaran. Dia juga sering melakukan latihan ketahanan seperti triathlon, yang membantunya tetap dalam kondisi yang prima untuk bertarung. Jika berbicara tentang kepribadian, dia tidak terlalu peduli dengan popularitas atau citra publik, dan juga sering menunjukkan ketulusan dalam berbicara, baik dalam wawancara maupun di media sosial. Namun, dia juga memiliki sifat yang sangat kompetitif, yang membuatnya dikenal sebagai salah satu petarung yang paling gigih di dalam oktagon. Filosofi hidupnya yang keras dan disiplin membuatnya dihormati oleh rekan-rekannya. Meskipun banyak juga yang menganggap bahwa Nick Diaz sulit diajak bekerja sama ataupun dimengerti. Namun, seperti halnya banyak atlet besar, hidupnya juga penuh dengan kontroversi, termasuk masalahnya dengan aturan komisi olahraga dan juga ketegangan dengan lawan-lawannya. Nick Diaz dengan segala kompleksitas kepribadian dan latar belakangnya telah menjadi figur yang didefinisikan lebih dari sekedar petarung MMA. Dia adalah simbol ketahanan, ketulusan, dan gaya hidup yang unik pada dunia seni bela diri campuran. Nick Diaz adalah salah satu petarung seni bela diri campuran yang paling unik dalam sejarah MMA. Gaya bertarungnya adalah perpaduan antara serangan konstan dan teknik boxing yang baik, dan juga kemampuan jiu-jitsu yang sangat terampil. Mulai dari striking, Nick Diaz dikenal dengan gaya boxing southpaw-nya yang sangat efektif. Nick adalah seorang volume puncher. Dia melepaskan banyak pukulan dengan intensitas sedang untuk melemahkan lawan-lawannya, dibandingkan mencoba melakukan knockout pada satu kali pukulan. Dia juga sering melepaskan kombinasi pukulan yang mengalir, yang membuat lawannya kesulitan dan selalu berada dalam mode bertahan. Salah satu signature dari gaya bertarung strikingnya adalah fokusnya pada serangan tubuh lawan, yang melemahkan stamina seiring waktu berjalan. Gaya pukulan yang tidak membutuhkan terlalu banyak tenaga dan lebih menekankan volume memungkinkan Diaz bertarung dalam tempo tinggi sepanjang 5 ronde tanpa kelelahan. Yang kedua adalah kemampuan jiu-jitsu. Sebagai pemegang sabuk hitam pada Brazilian Jiu-Jitsu di bawah Cesar Gracie, Nick Diaz sangat berbahaya di ground. Nick Diaz memiliki kemampuan submission yang luar biasa. Dia sering menyerang lawannya melalui triangle choke, armbar, dan berbagai teknik submission lainnya. Jika dia didominasi pada posisi ground, Nick Diaz tetap sangat aktif dari posisi bawah. Yang ketiga adalah ketahanan dan mentalitas. Nick Diaz terkenal dengan kemampuannya menyerap pukulan tanpa kehilangan fokus. Bahkan ketika terluka, dia tetap tenang dan terus menyerang. Nick Diaz juga sering menggunakan teknik psikologis seperti melakukan trash talk dengan lawan selama bertarung, yang bertujuan untuk mengganggu konsentrasi dari lawannya. Ini menjadi bagian yang terintegrasi dari strateginya di dalam oktagon. Karir Nick Diaz saat ini berada dalam masa yang tidak menentu. Setelah pertarungan terakhirnya melawan Robbie Lawler pada September 2021 di UFC 266 yang berakhir dengan kekalahan TKO. Setelah kekalahan tersebut, Nick menghadapi tantangan fisik dan juga mental yang membuat comeback-nya ke UFC menjadi cukup sulit. Meskipun penggemar sudah menanti kembalinya Nick Diaz ke oktagon pada pertandingannya melawan Vicente Luque yang direncanakan pada 7 Desember 2024 nanti, akhirnya dibatalkan. Alasan resminya tidak diungkapkan,
Tetapi, laporan menunjukkan bahwa Nick Diaz sedang menghadapi berbagai masalah pribadi, termasuk kesehatan dan stabilitas emosional. Nick Diaz dikenal sebagai figur legendaris dalam dunia MMA. Tetapi, dia telah menunjukkan tanda-tanda kelelahan akibat karir panjangnya dalam olahraga ini. Ketidakhadiran Nick Diaz pada UFC 310 menjadi pertanda bahwa masa depannya di MMA masih diragukan. Banyak yang berharap dia dapat mengatasi masalahnya, baik untuk kembali bertarung atau berkontribusi di dunia MMA dalam kapasitas lain. Nick Diaz adalah salah satu ikon fighter yang kompleks dalam dunia MMA. Dari masa kecilnya di Stockton, hingga menjadi petarung legendaris yang melawan nama-nama besar seperti George St. Pierre maupun Anderson Silva. Cerita Nick Diaz adalah tentang ketangguhan, dedikasi, dan tantangan personal dalam kesehariannya. Meski dia menghadapi banyak rintangan termasuk cedera, masalah regulasi, dan tekanan psikologis, Nick tetap menjadi figur yang dihormati oleh banyak pecinta combat sport dari berbagai belahan dunia. Dokumenter ini tidak hanya membahas kesuksesannya di dalam oktagon, tetapi juga menyentuh sisi manusiawinya. Bagaimana seorang pria berjuang melawan tekanan ekspektasi publik dan terus mencoba menemukan tujuan hidupnya, baik di dalam maupun di luar oktagon. Nick Diaz bukan hanya seorang petarung. Dia adalah simbol perjuangan hidup yang nyata, mewakili semangat untuk terus maju meski menghadapi kekalahan, yang akan terus menginspirasi generasi mendatang. Meninggalkan ruang bagi para penggemar untuk berspekulasi tentang apa yang akan terjadi selanjutnya dalam akhir perjalanan seorang legenda MMA. Stay sharp, stay fierce, and always trust your fight instinct.